penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuasin dengan adanya proyek ini? Silahkan Bapak. Jadi ini salah satu faktor yang paling penting kita, karena kita masukkan investor di kabupaten kita, itu kan harus ada nilai keuntungan bagi daerah. Betul. Terutama dalam rangka untuk peningkatan ekonomi. Yang kedua, bahwa sumber daya alam kita bisa diambil dengan harga yang tinggi dengan industri yang baru ini. Dan yang ketiga yang paling penting juga di situ adalah tenaga kerja. Makanya sebelum mereka menanamkan investasinya ke Kabupaten Banyuasin, salah satu yang terpenting kita tanda tangan yaitu masalah ketenaga kerjaan. Makanya kita kemarin sudah sampaikan dari 500 lebih yang direncanakan untuk bekerja di perusahaan Grand Power Biodepsel yang dimaksud, Optur yang dimaksud, 70%-nya minimal itu Banyuasin. Nah, ini menarik bagi masyarakat kita dalam rangka kita untuk menurunkan angka pengangguran. Jadi dengan secara tidak langsung, kalau angka pengangguran ini turun, sudah pasti angka kemiskinannya akan turun. Nah, ini dampak daripada ketenaga kerjaan itu harus dimaksimalkan dari Banyuasin. Jadi kita tidak hanya berpikir bangga-bangga, oh ada investor datang ke Banyuasin, tapi yang bekerja adalah orang dari luar. Kecuali ini tenaga-tenaga ahlinya, tenaga-tenaga khusus yang keterampilannya tidak dimiliki oleh warga kita. Itu boleh dari Jepang, dari negara manapun, no problem, karena kita tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya khusus kan. Tapi kalau tenaga kasar, tenaga karyawan, sebagai tenaga-tenaga kantoran, masyarakat Banyuasin bisa dong. Makanya kita bicarakan ini dengan pihak investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Banyuasin. Oke, nah untuk menjaga momentumnya nih Bapak, bagaimana pemerintah daerah begitu ya menyiapkan sumber daya manusianya supaya siap nih. Jadi begitu investor masuk, oke nih kami sudah punya sumber daya manusia. Nah bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya Pak? Ya ini peran dari pemerintah daerah. Kebenaran kita kan ada program untuk pelatihan. Jadi yang bagian perbengkelan kita ada pelatihan. Jadi setiap tahun itu minimal 2 kali kita lakukan pelatihan. Itu jumlahnya lebih kurang sampai ribuan orang yang kita latih di bidang-bidang tertentu, keahlian-keahlian tertentu, sehingga inilah yang kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Di samping itu secara mandiri juga masyarakat kita kan sudah sekolah pendidikan di jurusan-jurusan tertentu, di jurusan manajemen, ekonomi, dan yang dilatih ini adalah memang masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan secara mandiri. Dan kita juga di Kabupaten Banyuasin ada program beasiswa dan juga ada bantuan kuliah untuk anak-anak kita. Jadi dalam 1 tahun tuh bisa lebih kurang 2 miliar kita siapkan untuk beasiswa mereka untuk melanjutkan pendidikan sehingga nanti mereka punya kemampuan, punya skill untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Salah satunya di perusahaan Jepang yang dimaksud tadi. Oke baik, nah selanjutnya nih Pak, soal kesiapan panen raya di 11 Februari ya Pak ya. Ini udah sebentar lagi, nah ini kan udah menghitung hari menuju panen raya dengan produktivitas yang mencapai tadi 8 ton per hektar. Kendala logistik apa nih Pak yang paling Bapak waspadai agar melimpahnya stok ini tidak justru menjatuhkan harga di tingkat petani? Jadi selama ini pengalaman ya, jadi kesiapan kita di panen raya ini biasanya harga itu biasa selalu anjlok, pasti turun. Nah, dengan kebijakan Bapak Presiden menentukan harga gabah kering di Banyuasin itu 6.500. Nah, kalau ini dijalankan dengan benar, dengan komitmen dan konsekuen oleh pemerintah pusat melalui Bulog, saya kira tidak ada hambatan lagi. Nah, kebenaran pada saat ini kita melakukan komunikasi sangat baik dengan Bulog. Jadi Bulog di Provinsi Sumatera Selatan sering komunikasi sama kita, diskusi sama kita kaitan dengan harga gabah ini. Nah, kalau tahun kemarin, ini pengalaman kita juga, karena Bulog ini tidak mampu untuk membeli semua hasil produksi petani, hanya sekian persen kayak itu kan, sehingga masih terjadi harga di bawah
bergejolak sehingga turun. Nah, untuk di 2026 menurut Kepala Bulog di Provinsi Sumatera Selatan, semua gabah kering hasil produksi petani yang tidak terjual dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Banyuasin, itu semuanya akan dibeli oleh Bulog. Artinya ini harapan baru bagi kita. Dan kebenaran Banyuasin kemarin juga dapat apresiasi dari Pak Presiden melalui Bulog akan dibangun gudang yang skala besar dan juga akan dibangun RMU pabrik padi skala besar juga termasuk pengeringnya. Dan kemarin kerjasama dengan pemerintah daerah kami menyiapkan lahan dan menyiapkan tenaga kerja dari Bulog menyiapkan fisik pembangunannya, menyiapkan uang untuk pembangunannya. Dan insya Allah akan dibangun di 2026 ini. Ini salah satu untuk mengantisipasi kenaikan produksi yang ada di Kabupaten Banyuasin. Sehingga tidak terjadi yang disampaikan tadi, sehingga harga tidak anjlok lagi, masyarakat tetap bertahan untuk bertani, semangat. Karena saya terus terang saya sampaikan, dengan Pak Menteri juga kemarin saya sampaikan, kita bukan hanya bangga dengan kenaikan produksi saja, tapi harus dibarengi kebanggaan kita untuk peningkatan kesejahteraan petani juga, itu yang tidak kalah penting. Apalah artinya gunanya kita mampu meningkatkan produksi kita nomor 1 di Indonesia, tapi petani kita masih tetap miskin. Nah, ini yang penting yang harus kita jaga. Makanya saya sampaikan dengan Pak Kementan, dengan Bulog, ini bisa stabil harga padi, itu yang paling penting satu, kemudahan dan harga pupuk yang murah, termasuk alat-alatan Alsintan yang lain. Dan alhamdulillah syukur Pak Presiden Prabowo pada saat ini melalui Menteri Pertanian banyak sekali bantuan Alsintan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan ini strategi kita juga, bantuan-bantuan ini biar tepat sasaran, kita buat brigade pangan. Jadi kalau di pusat ada Satgas Pangan, kalau Banyuasin ada brigade pangan. Jadi brigade pangan ini yang akan mengendalikan, mengatur Alsintan yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian. Dan ini sudah jalan. Makanya kalau ditargetkan 1,2 juta ton, saya kira insya Allah akan tercapai. Bahkan kalau saya menargetkan, itu bukan 1,2. Berapa, Pak? 1,4. 1,4. Tapi kendala kita sekali lagi di Banyuasin, itu irigasi, tanggul, dan alam. Nah, kalau bicara alam, itu bicara kita dengan Allah. Makanya terus terang kami sampaikan, kita selama ini alam di Banyuasin sedang bersahabat dengan kita. Makanya kita takut nanti seperti lagu Iwan Fals, nanti alam tidak bersahabat lagi sama kita. Tapi alhamdulillah sekarang kita punya luas lahan yang luas, punya tanah yang subur, punya petani yang ulet, dan alam masih bersahabat. Nah, saya pernah sampaikan dengan Ketua Komisi 4 DPR RI, saya bertanggung jawab terhadap pertanian di Banyuasin. Akan kita tingkatkan lagi produksinya, dan itu pun sudah saya sampaikan dengan Pak Presiden waktu beliau menyampaikan, memberikan penghargaan dengan saya di waktu di Kerawang. Pak Presiden, saya siap akan tingkatkan lagi produksi ini.